masuk. Masuk Pak. Silakan duduk. Sibuk ya Pak? Enggak, cuma masuk duduk aja. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Udah, gimana kabarnya? Saya juga Pak, alhamdulillah. Oh iya, kemarin kan saya kirimin link film itu. Udah tonton belum? Sudah Pak. Gimana ceritanya? Bagus sekali Pak ceritanya. Saya tidak menyangka Pak, ternyata kepala sekolahnya itu mantan tentara. Iya, awalnya kita nggak tahu kan. Kita kira apa, dia dari biasa aja. Cuman lama pas kita nonton, kok dia memang jadi tentara ya ternyata. Iya, ceritanya berkesan sekali Pak. Mulai dari sekolahnya yang berubah, dari yang sekolah yang seperti apa yang lama, kemudian jadi sekolah yang baru yang bagus. Iya, terobosan dia tuh banyak sekali ya pas kita masuk. Dari keadaan yang beradul, dia buat peraturan dan sebagainya, hanya tertib. Apalagi pas dia membuat siswa tertib, bagus kan semuanya. Si kepala sekolahnya berani juga, yang waktu melarang itu loh Pak, menjual yang penjaga warung yang Oh iya, yang golok itu ya. iya, Ah, kan sampai di apa penjaganya itu takut Pak. iya betul itu. Cuman ada satu yang kurang banyak selektif film itu. Bagus sih semuanya, cuman ketika dia masuk ke kelas, kan ada tuh dia masuk semacam supervisi lah. Cuman kayak kurang etis kalau memang dia supervisi kemudian kayak mendikte guru depan siswa. Nanti yang kurang bagus saya lihat. Nah, seharusnya kan dia bisa panggil guru di ruangannya, kemudian memberitahukan ini loh yang bagus, ini loh yang baik, ini yang nggak boleh dilakukan. Itu sebenarnya bagus. Kalau menurut Mbak gimana sih itu? Iya sih Pak, kalau saya Pak yang berkesan waktu kepala sekolahnya itu kenalan sama siswa yang perempuan yang sedang makan siang itu, Pak. Oh yang di dalam ruangan itu? Oh iya. Kan jadi apa gitu. Cuma mereka tahu batasannya gitu, kapan mereka harus apa jadi teman kepala sekolah itu, kapan mereka menganggap kepala sekolah itu ya kepala sekolah. Kalau nggak salah itu bahkan saking akrabnya itu sampai mereka tukaran lauk kan saat itu ya? Iya, kan ada mereka panggilannya juga bukan kepala sekolah Iya, kan? panggil namanya kan? Iya, panggil nama. Kalau kita kayak gitu gimana Pak? Sebenarnya bisa sih, cuman ya ini terkait juga dengan adab lah. Nah biasanya kan kalau itu bapak, teman itu aja. Kalau lebih dari itu bisa kita pakai nama kan ya nama pasokan aja. Iya sih kalau di sini kan ya. Terus apalagi kalau Bapak sukanya yang mana lagi? Itu loh dialog yang pas naik angkot antara supir dengan itu kepala sekolahnya, kan awalnya supir nggak tahu ya, Iya. dia ngomongin tentang kepala sekolah ternyata Oh iya. kenapa gitu Iya, ya kepala sekolahnya. betul. Kan ketahuannya waktu di demo sama guru itu kan Pak. Iya, kaget kan pas turun dari angkot itu, Iya. ternyata yang dia ajak ngomong selama ini kepala sekolah itu ternyata. Terus setelah dia tahu kan dia jadi malu Pak. Ajak ngobrol lagi di angkot tuh. Tapi kan pas dihadang masuk ke ruangan dia juga yang membela kepala sekolah. Oh iya. Iya. Oh saya lupa bagian itu Pak ya. Iya, dia turun kan bersemangat ke sekolah. Sampai ada yang demo itu kan disuruh pulang. Oh iya iya. Nah, kepala sekolah masuk ruangan. Oh. Ngomong-ngomong pendidikannya bagus sebenarnya ruangan seperti itu ya. Bagus Pak. Bagus. Kesan filmnya bagus. Oh. Yang itu juga Pak bagus waktu kepala sekolahnya yang menaikkan anak-anak kelas 9 ke kelas 10 itu supaya mereka tidak putus sekolah. Oh. Nah, itu kan apa namanya? Masih itu kan filmnya. Tapi kalau dalam kenyataan kan mesti harus dengan aturan yang berlaku. Nggak bisa kalau misalnya kalau sekolah mau naikkan aja nggak bisa. Dia kembali ini masa seperti apa, kemudian aturan itu seperti apa harus dilihat. Nah kalau seperti kita terapkan langsung atas setiap inisiatif sekolah kita naikkan kelulusan nggak bisa juga sih. Gimana kalau izin bos gitu? Namanya juga film kan di situ sumber konfliknya. Kenapa Iya. kepala sekolahnya dipenjarakan kan dari Iya, situ betul. juga sih Pak. Supaya filmnya panjang ya. Iya. Gimana nih ngajarnya di sekolah? Baik. Baik Pak. Tapi kenapa? Kok jawabannya agak begitu? Iya sih Pak. Siswa saya kurang semangat sih kalau sudah di kelas. Maksudnya kurang semangat seperti apa? Ya ketika belajar disampaikan materi yang sebagian antusias mendengarkan, sebagian yang lain ada yang cuma diam saja. Ketika ditanya juga ya jawab nggak tahu. Itu kejadian seperti itu udah lama atau baru-baru ini? Sudah beberapa pertemuan begini sih Pak.
Bu Ida masuk kayak melihat siswa bersemangat gitu. Iya sebagian, nah sebagiannya semangat. Gimana caranya supaya semuanya sama-sama? Apa yang pernah Bu Ida lakukan misalnya kalau ada siswa bersemangat itu? Pernah apa di kelas? Selama ini sih saya mengajarnya Pak, ya biasa sih Pak, memberikan materi, kemudian diskusi, jawab, latihan. Bu Ida kelas semua sekali. Sementara ini sih Pak, tahu nama, asal tempat tinggal. Jadi pernah kenal biasanya pernah mendata gitu. Ya bahkan waktu pertemuan awal kan, kalau bahasa Indonesia nih Pak, saya minta siswa itu menulis karangan Pak, memperkenalkan diri mereka sendiri. Mereka itu siapa, tinggal di mana, hobinya apa. Jadi saya tuh mau menggali gitu Pak. Mereka tuh kemampuan berbahasanya sampai mana. Nah sekalian tahu identitas mereka. Cuma kan waktu pertemuan pertama tidak semua hadir tuh Pak. Jadinya yang saya tahu ya yang hadir itu saja. Nah waktu yang belakangan datang ya tidak saya perlakukan seperti awal. Jadi ya Misalnya kalau saat mengajar, Bu Ida itu suka mendekati anak, misalnya ke tempat duduknya, mengajari atau menanyakan hal tertentu lah pada anak. jangan sih Pak. Kadang-kadang saja. Kalau di luar misal ketemu anak-anak atau Bu Ida berkunjung misalnya supaya lebih kenal, pernah ngomong-ngomong lebih akrab gitu? Kalau di luar cuma sebatas di halaman sekolah Pak. Kalau Oh, iya. untuk berkunjung yang ke rumah itu belum Pak. Oh, belum. Apa namanya, pernah Bu Aida mendengarkan curhat dari anak misalnya, anak bercerita ke apalah atau banyak bertanya secara khusus tentang pribadi yang bersangkutan, pernah? Belum sih Pak. Ya. Bu Aida tahu nggak misalnya di kelas itu anak-anak hobinya ini, anak-anak sukanya ini, keseluruhan tahu nggak? Nggak semuanya sih Pak. Belum. Sebagian. Iya. Tapi tadi kan yang nggak termotivasi itu sebagian, nggak semuanya kan? Iya sih. Ya, berarti yang sebelum itu mungkin apa namanya, diajak ngomong dulu mungkin ya. Ngobrol itu Pak. Ngobrol, ya, ngobrol. Lalu, berarti mengobrol dari hati ke hati gitu. Iya betul betul. Belum pernah saya kerjakan itu Pak. Yang maksudnya iya sih yang secara khusus. Paling kan di kelas juga waktunya singkat itu Pak. Begitu. Atau dalam mana juga dalam mengajar Bu Ida kira-kira ada variasi nggak proses mengajar yang Bu Ida lakukan? Variasi mengajar. Misalnya hari ini kita belajar mode seperti ini. Kalau misalnya kita ada kecocokan mengganti, pernah nggak seperti itu? Kalau untuk sekarang sepertinya memang belum pernah Pak. Kalau untuk siswa yang dulu memang pernah saya lakukan begitu Pak, variasi pembelajaran. Belum. Kemudian pernah nggak Bu Aida tuh kayak apa sih, nonton bareng gitu atau apa, pernah nggak seperti itu? Nah itu Pak, kalau dulu memang Pak, kalau sekarang benar-benar memang belum pernah ini Pak sama siswa yang sekarang. Coba gimana yang dulu tuh, ceritakan yang apa, yang pas nonton bareng itu gimana ceritanya? Ya sih Pak, kalau diingat-ingat siswa yang dulu tuh memang sukanya yang kegiatan yang nonton gitu ya, yang kegiatan yang apa, visual kayak istilahnya. Ya begitu Pak, mereka suka. Jadi kalau misalnya ada materi yang memang perlu ada penjelasan melalui video ya enak sih Pak nonton sama siswa yang dulu tuh mereka suka. Oh iya, berarti anak-anak senang nonton gitu ya? Ya. Atau juga mungkin Bu Aida saat ngajar atau di kelas pernah anak-anak menyanyi gitu atau mendengarkan seorang yang menyanyi gitu, pernah? Nah, kalau dulu saya sering, kenapa sekarang Biasanya saat Bu Aida ngajar itu anak-anak suka jalan nggak atau bergerak nggak saat ngajar? ada sih yang bosan terlalu lama duduk Hmm, Pak. betul. Jadinya kadang saya tegur juga Pak, Ah. kamu duduk. Jadi harusnya bagaimana Pak? Kan nggak boleh terlalu sering bergerak juga. Ya, tadi kan buat apa? Pertama dia bilang mereka kurang termotivasi. Tapi tadi juga Bu Aida bilang tuh
senang menonton gitu ya anaknya, atau senang mendengarkan lagu, bahkan ada yang suka bergerak. Iya sih. Mereka kalau kegiatan olahraga seperti mereka memang suka Pak yang bergerak, yang kegiatan di luar kelas itu mereka suka. Nah ini kayaknya bagus nih, anak-anaknya saat belajar nggak termotivasi, tapi saat menonton kemudian mendengarkan lagu ataupun saat mengajar itu mereka suka bergerak. Bagus itu sebenarnya. Bagusnya gimana Pak? Oke. Jadi saya harus bagaimana ya Pak? Tadi kan Mbak Ida udah tahu gimana cara siswanya hobi nonton film, hobi mendengarkan lagu-lagu, hobi melakukan hal-hal yang buat mereka bergerak. Ayo gimana tips pemasaran seperti itu? Oh iya ya. Berarti saya harus punya variasi dalam kegiatan pembelajaran ya Pak, sesuai minat siswa. Misalnya yang suka menonton ditampilkan video, disajikan video seperti itu ya Pak. Kemudian yang menyanyi tampilkan yang bentuknya audio. Kemudian yang suka bergerak berarti diberi permainan gitu ya yang mendidik. Nah itu dia. Jadi tahu kan jawabannya bagaimana membangkitkan motivasi siswa dalam belajar? Iya Pak, betul. Berarti sebelumnya saya harus cari tahu dong Pak ya. Mereka sukanya yang mana yang suka menonton video, betul. yang suka mendengarkan, sama yang suka bergerak tadi Pak ya. Saya harus petakan. Ya, petakan. Kira-kira actionnya kapan nih mulainya nih? Mulai merubah variasi mengajar itu? Ya saya rencanakan sih besok Pak untuk pertemuan selanjutnya. Oke, saya tunggu pelaksanaan di lapangan di kelas. Oke Pak, makasih Pak pencerahannya. Oke, sama-sama.